Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk video kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas, kita sudah masuk semester 2 ya. Bab pertama ada materi perbandingan. Untuk kompetensi dasar bab perbandingan 3.7 menjelaskan rasio dua besaran satuan sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi kecepatan debit. 4.7 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran satuan sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi kecepatan debit. Selanjutnya, materi perbandingan di video kali ini yang akan dibahas part pertama ya, antara lain pengertian dan menyatakan perbandingan, perbandingan dua besaran satuan sama, perbandingan dua besaran satuan berbeda, dan skala. Langsung saja, untuk yang pertama pengertian dan menyatakan perbandingan. Sebelum kita ke pengertian, yuk kita perhatikan gambar berikut. Ada dua orang, kita sebut Pak Hadi dan Pak Hasan, dengan berat badan sekian. Pertanyaannya, siapakah yang lebih berat? Nah, kalau dari gambar, kita bisa langsung menentukan bahwa yang postur yang paling gemuk yaitu Pak Hadi, sehingga Pak Hadi yang lebih berat. Selain itu, kita juga bisa melihat dari angka berat badannya, 85 dan 60. Lebih besar 85, sehingga Pak Hadi yang memiliki berat badan 85 adalah yang lebih berat daripada Pak Hasan yang berat badannya 60 kg. Baik, kita lanjutkan. Ada gambar berikut ini. Pertanyaannya, siapakah yang bersepeda lebih cepat? Di sini ada dua orang, kita sebut Pak Adi dan Pak Yusuf. Pak Adi bersepeda 8,5 km per jam. Pak Yusuf bersepeda 16 km dalam waktu 2 jam. Nah, kita belum bisa langsung menentukan. Kenapa? Karena satuannya berbeda. Di sini per Pak Adi per jam, Pak Yusuf per 2 jam. Nah, kita selesaikan nanti ya. Sehingga kita bisa memperoleh pengertian perbandingan. Dari gambar yang sebelumnya kan muncul pertanyaan tuh. Dari pertanyaan tersebut memiliki arti kegiatan yang kita lakukan tadi adalah membandingkan. Sehingga diperoleh suatu perbandingan. Objek berupa sesuatu yang dibandingkan. Kemudian dari objek tersebut diperoleh sebuah bilangan. Lalu bagaimana cara menyatakan perbandingan? Perbandingan jika ada dua objek, misal A dan B, B-nya tidak boleh sama dengan 0, maka perbandingannya dinyatakan dengan A.2B atau A per B. Tapi ini dibacanya A berbanding B, gitu ya. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perbandingan. Bandingkan besaran yang satu dengan yang lain. Lalu harus sama satuannya. Selanjutnya, jika belum sederhana, sederhanakan bentuk perbandingannya. Artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali satu. Antara dua bilangan yang dibandingkan itu sama-sama tidak bisa dibagi. Oke, sudah paham ya pengertian perbandingan? Nah, kita lanjutkan perbandingan dua besaran satuan sama. Seperti apa? Kita langsung saja ke contoh. Ada 3 contoh. Yang pertama, umur Kaila adalah 12 tahun, sedangkan kakaknya berumur 18 tahun. Tentukan perbandingan umur mereka. Nah, kita di sini memperoleh dua bilangan, 12 dan 18. Kita lihat satuannya, sama-sama tahun. Mari kita langsung jawab. Nah, cara menyatakan perbandingan tadi ya, menggunakan titik 2. Umur Kaila berbanding umur kakaknya. Umur Kaila berapa? 12 berbanding 18. Nah, ini apakah sudah sederhana? Belum, karena masih bisa dibagi lagi. 12 dan 18 sama-sama bisa dibagi 6. Sehingga 12 dibagi 6, 2, 18 dibagi 6, 3. Maka perbandingan umur Kaila dan kakaknya 2 banding 3. Contoh yang kedua, sederhanakan perbandingan 16 setengah banding 9. Oke, kita jawab ya. Di sini belum sederhana bentuknya, karena ini pecahan campuran, yang ini bilangan bulat. 16 1 per 2 itu kan sama saja 33 per 2. Kita ubah ke pecahan biasa. 33 per 2 banding 9. Kita menggunakan konsep pembagian pecahan ya, karena banding itu kan sama saja dengan bagi. Dari simbolnya aja titik 2 ya, artinya bagi. 33 per 2. Pembagian bilangan pecahan. Berarti kita ganti kali, lalu
9, di sini 9 per 1, kita balik jadi 1/9. Sehingga 33 per 2 dikali 1/9. Selanjutnya kita langsung kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah. 33 dikali 1, 33. 2 dikali 9, 18. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. 33 bagi 3, 11, 18 dibagi 3, 6. Sehingga perbandingannya 11/6. Ini yang sudah paling sederhana. Yang awalnya 16,5 banding 9, bentuk sederhananya 11/6. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Perbandingan banyak kelereng Adi dan Bimo adalah 5/4. Jika banyak kelereng Adi 30 butir, berapa banyak kelerengnya Bimo? Dari soal ini sudah diketahui perbandingannya dan banyaknya kelereng dari Adi, yang ditanya banyaknya kelereng Bimo. Kita jawab. Nah, kita tuliskan dulu perbandingan dari banyaknya kelereng Adi banding banyaknya kelereng Bimo, yaitu 5/4. Nah, si Adi kelerengnya sebanyak 30. 30 banding berapa? Oke, yang awalnya angka perbandingannya Adi 5, ternyata banyak kelerengnya 30. 5 ke 30 ini dikali berapa? Yaitu dikali 6. Sehingga untuk banyaknya kelereng Bimo juga kita harus lakukan sama. Di angka perbandingannya dikalikan 6. Maka 4 dikali 6, 24. Sehingga banyaknya kelereng Bimo 24. Atau cara yang lainnya, kita langsung saja hitung pakai seperti ini caranya. Angka perbandingan Bimo per angka perbandingan Adi dikali banyaknya kelereng Adi. Ya, jadi yang ditanya ada di atas angka perbandingannya, lalu yang bawahnya ini kita tulis angka perbandingan dari Adi karena banyaknya kelereng Adi sudah diketahui. Lalu dikali banyaknya kelereng Adi. Sehingga angka perbandingan Bimo 4, angka perbandingannya Adi 5. 4/5 dikali banyaknya kelereng Adi 30. 4/5 dikali 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 4, 24. Sama ya, terserah mau pakai cara yang mana. Sehingga banyaknya kelereng Bimo adalah 24 butir. Nah, sekarang kita lanjutkan perbandingan dua besaran satuan berbeda. Contoh yang pertama, sederhanakan perbandingan 270 gram dibagi, sederhanakan bentuk 270 gram berbanding 1,8 kilogram. Oke, di sini satuannya gram dengan kilogram berbeda, sehingga untuk menyederhanakan kita ubah satuannya. Yang lebih mudah, yang kilogram kita ubah ke gram. Maka menjadi 270 gram berbanding 1,8 kilogram sama dengan 270 gram berbanding 1,8 kilo ke gram dikali 1000. Maka menjadi 1800 gram. Sudah sama-sama gram, maka kita langsung saja ambil angka perbandingannya 270 banding 1800 sama-sama bisa dibagi 90. 270 dibagi 93, 1800 dibagi 90, 20. Maka bentuk sederhananya 3/20. Kita lanjut ke contoh yang kedua, Pak. Ini ilustrasi yang tadi di awal ya. Pak Adi dan Pak Yusuf. Pak Adi bersepeda 8,5 km per jam, sedangkan Pak Yusuf 16 km dalam waktu 2 jam. Siapakah yang bersepeda lebih cepat? Nah, tadi kita sudah singgung di awal bahwa ini kita tidak bisa langsung membandingkan atau menjawab pertanyaan ini karena satuannya harus kita ubah dulu. Untuk Pak Adi 8,5 km per jam, maka kecepatannya 8,5 km per jam. Sudah sesuai ya. Untuk Pak Yusuf 16 km dalam waktu 2 jam. Nah, 2 jam ini kita ubah menjadi 1 jam. Artinya 16 km ini kita bagi dengan 2. Maka 1 jam Pak Yusuf bisa menempuh 8 km. Artinya kecepatannya 8 km per jam. Karena sudah sama satuannya kilometer per jam, kita langsung saja lihat angkanya, bandingkan. Mana yang lebih cepat? Berarti mana yang lebih besar angkanya? Yaitu Pak Adi yang bersepeda lebih cepat karena 8,5 km per jam. Oke, lanjut ke materi yang terakhir yaitu skala. Nah, ini sudah pernah kakak pelajari ya waktu SD, jadi sifatnya hanya mereview saja. Masih ingat dong ya? Coba di sini ada gambar dari wilayah Kabupaten Jepara. Nah, dari gambar ini
ukuran Kabupaten Jepara, bukan ukuran yang sebenarnya ya. Ukuran tersebut adalah contoh gambar berskala. Karena menggunakan perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya yang disebut dengan skala. Dari gambar ini tertulis skalanya 1:250.000. Artinya setiap 1 cm pada gambar ini mewakili 250.000 cm pada ukuran yang sebenarnya. 250.000 cm itu sama saja 2,5 km. Jadi itulah arti dari skala ya. Dari definisi skala tadi sehingga kita peroleh skala sama dengan jarak pada peta atau gambar per jarak sebenarnya. Karena tadi skala itu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya. Atau kita bisa gunakan segitiga rumus untuk mempermudah. Skala kita simbolkan S, di sini posisinya, jarak pada peta kita simbolkan JP di atas, lalu jarak sebenarnya kita simbolkan JS, posisinya di sini, setara dengan skala. Maka arti dari segitiga rumus ini, kalau di atas, kalau yang ditanya yang atas JP, berarti caranya kita lihat JP yang ditanya, berarti tersisa S dan JS, posisinya setara, berarti ini artinya dikali, S dikali dengan JS. Tapi kalau yang ditanya yang bawah, yang ditanya S, maka caranya tersisa JP dan JS, JP-nya di atas, JS-nya di bawah, artinya dibagi, JP per JS. Begitu pula dengan JS. JS sama dengan JP per S. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Diketahui suatu peta dengan ukuran 1 cm mewakili 3,5 km pada jarak sebenarnya. Skala peta tersebut adalah, kita langsung jawab, skala tadi JP per JS. JP-nya berapa? 1 cm. Ya. JS-nya berapa? 3,5 km. Hati-hati, di sini satuannya berbeda. Kita samakan dulu satuannya menjadi cm. Maka 1 per 3,5 km diubah menjadi senti, menjadi 350.000 cm. Maka skalanya 1:350.000. Inilah penulisan skala pada umumnya, harus diubah seperti ini. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Jarak kota Solo ke kota Yogyakarta pada peta adalah 4 cm. Skala peta tersebut 1:1.500.000. Berapa jarak Solo Yogyakarta yang sebenarnya? Berarti yang ditanyakan JS ya. Untuk mencari JS sama dengan JP per S. Jarak pada peta dibagi skala. JP-nya 4 di per atau bagi 1:1.500.000. Nah, 1:1.500.000 ini sama saja artinya 1 per 1.500.000. Ya, jadi ini konsep pembagian pecahan ya. Berubah jadi kali. 4 dikali 1.500.000. Maka hasilnya 6 juta cm. Nah, supaya lebih simpel kita ubah ke kilometer. Menjadi 60 km jarak yang sebenarnya dari Solo ke Yogyakarta. Selanjutnya, yang ketiga, jarak sebenarnya antara dua kota adalah 90 km. Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1:1.800.000, maka jarak pada peta adalah, dari soal ini yang ditanya berarti JP. Kita jawab untuk mencari JP, caranya skala dikali dengan jarak sebenarnya, S dikali JS. Skalanya berapa? 1:1.800.000. Untuk di perhitungan, kita ubah penulisannya menjadi 1 per 1.800.000 dikali 90 km. Nah, kilometernya kita ubah menjadi cm. Sehingga 1 per 1.800.000 dikali 9 juta cm. Hasilnya 9 juta dibagi 1.800.000. Nolnya coret. Nah, tersisa 90 dibagi 18. Maka hasilnya 5 cm. Jarak pada peta 5 cm. Gitu. Oke, contoh yang terakhir. Ini berbeda nih, bukan skala peta, tapi denah rumah Lin. Seperti ini sketsa denahnya. Yang ditanya luas rumah Lin yang sebenarnya. Diketahui bahwa skalanya 1:300. Maka untuk mencari luas rumah Lin yang sebenarnya, berarti kita pakai konsep luas. Ini bangun datar apa nih? Persegi panjang. Maka panjang kali lebar. Kita harus tahu dulu panjang dan lebarnya.
Oke, untuk panjang pada denah atau pada peta 1,5 dan 1 ini ditambah berarti 5 cm. Untuk lebarnya yang sebelah sini berarti 1 tambah 1 tambah 1 3 cm. Ini panjang dan lebar pada peta. Harus kita cari panjang dan lebar yang sebenarnya. Untuk panjang yang sebenarnya, ini konsepnya sama seperti JS tadi ya. Untuk mencari JS, JP per S. Untuk mencari panjang sebenarnya berarti panjang pada peta per S. Panjang pada peta 5 dibagi atau per 1 banding 300 skalanya. Maka 5 dikali 300 sama dengan 1500 cm. Diubah ke meter menjadi 15. Selanjutnya lebar yang sebenarnya. LS sama dengan LP, lebar pada peta per skala, sama dengan lebar pada peta 3 per skalanya 1 banding 300. Sehingga 3 dikali 300. Maka hasilnya 900 cm diubah menjadi meter, yaitu 9 meter. Terakhir kita bisa mencari luas sebenarnya, panjang kali lebar yang sebenarnya. 15 dikali 9, 135 meter persegi. Inilah luas rumah Lin yang sebenarnya. Demikian untuk materi pada video kali ini. Semoga bisa kakak pahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.